Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Ini kita shuffle dulu semuanya. Kalau kamu mau skip silakan langsung nanti ke readingnya. Oke, di pre-shuffle kamu tuh aku melihat kayak apa ya, energi kayak ada pe- energi pemulihan dan ada sesuatu hal yang benar-benar kamu perlu pikirin. Oke, mari kita bahas. Dimulai dulu dari tema besar kamu ya. Itu adalah Ten of Wands. Ten of Wands itu berbicara tentang pertama completion dari apapun gitu yang sudah kamu bangun selama ini, karena Wands itu sangat bisa berhubungan dengan pekerjaan. Kayak selama ini kamu sudah membangun atau ada satu siklus, ada satu musim yang selesai di hidup kamu, bisa jadi juga ini berbicara tentang ini. Kayak ada beban berat yang perlu entah kamu benar-benar lepaskan atau kamu kayak butuh break sejenak mengevaluasi gitu. Karena apa? Crossing energi kamu adalah hermit gitu. Hermit itu adalah energi going inside, mencari jawaban, kayak menarik diri dulu gitu dari dunia, dari situasi sosial atau bahkan mungkin kayak benar-benar memberi ruang untuk kamu memikirkan sesuatu hal, mengkontemplasikan sesuatu hal, mencari jawaban gitu dalam hening, dalam sunyi. Sebagian lagi memang ada signifikansi dengan perjalanan spiritual ya, dengan hermit itu. Terus yang menjadi aspirasi kamu adalah dengan Six of Wands ini kayak kamu ingin orang tuh kayak mengapresiasi kamu, menghargai kamu, kayak mengenal gitu, gue sudah melakukan A, B, C, D gitu. Kayak kamu sudah mengusahakan banyak hal dan kamu mau orang juga tahu nih kamu udah berusaha keras misalnya untuk sebuah hubungan, kayak diapresiasi sama pasangan kamu, atau berusaha kayak untuk pekerjaan kamu dan kamu mau diapresiasi sama atasan atau rekan kerja, rekan bisnis kamu. Kayak kamu semacam ingin mendapatkan pengakuan gitu untuk semua hal yang sudah kamu usahakan selama ini. Lalu, atau bisa jadi juga kayak semacam kamu berharap dapat apa ya, momen, kayak perhatian mungkin karena kamu memang berkecimpung di semacam bidang yang dilihat orang gitu ya, kayak kamu ingin lebih banyak lagi orang yang tahu tentang diri kamu atau tentang karya kamu atau tentang, mmm, bidang yang kamu tekunin gitu ya. Nah, yang menjadi aspirasi kamu adalah two of sword gitu, kayak membuat pilihan atau melihat hal-hal, kayak kamu ingin bisa melihat hal-hal atau memahami hal-hal yang tadinya tidak kamu bisa lihat atau tidak kamu pahamin, karena two of sword itu selalu membuat pilihan tapi kayak di persimpangan jalan dan matanya ketutup gitu. Jadi tinggal gimana kamu apa ya, itu tadi karena ada energi hermit gitu, kamu mungkin butuh benar-benar menarik diri dulu, memberi ruang diri kamu sendiri dulu, menjauh dari situasi sosial atau dari keriuhan dunia ini. Jadi dalam hening itu kamu benar-benar bisa mendapat jawaban, mendapat inspirasi, hal-hal semacam itu ya. Di waktu lampau nih, Three of Pentacles. Jadi bisa dipahamin. Mungkin di waktu lampau baru-baru ini atau berapa minggu, berapa bulan, kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu yang pertama. Terus kayak kamu memulai suatu kantor baru, misalnya kantor baru, pekerjaan baru, atau bisnis baru. Bisa jadi juga kalau Three of Pentacles itu kayak dimulainya sebuah hubungan, entah itu pertemanan, hubungan romantis, dan itu sesuatu yang transformatif sih buat buat kamu gitu ya. Jadi ada orang-orang yang didatangkan di hidup kita karena memang mereka tuh akan signifikan gitu untuk perjalanan evolusi jiwa kita. Terus yang jadi konfirmasinya si Ten of Wands itu adalah snake ya. Jadi kayak aku melihat mungkin kayak sebenarnya kamu tahu gitu, cuman butuh kejujuran dan mau mengakuin aja. Ada hal-hal yang memang membuat kamu berat dan kamu bisa melepaskan itu sebenarnya. Cuman entah untuk alasan apa, ya semacam entah nggak enakan, entah udah terlalu kayak ada jenisan orang yang udah terbiasa sama sesuatu hal walaupun udah menyakitkan. Karena udah terbiasa. Jadi melepaskan hal itu pun terasa tidak familiar gitu. Jadi semacam dia memberi ilusi untuk dirinya sendiri ya. Semoga ini bisa dipahamin. Karena di sini energi oracle kamu juga adalah Angel of Strength. Ada suatu kayak semacam kekuatan di dalam diri kayak membuat diri kamu kuat, mau nggak mau kuat, atau semacam ada beban berat yang kamu bawa gitu. Jadi Angel of Strength itu semacam konfirmasi bahwa kamu udah berjalan sejauh ini. Mungkin memang kamu berusaha kuat atau kamu memaksakan diri untuk kuat ya. Lalu yang berikutnya adalah Chiron. Ini kata kuncinya heal. Jadi tuh pesan tentang pemulihan tuh kuat banget sih. Jadi sesuatu yang benar-benar kamu perlu perhatikan ya. Terutama dengan tadi, dengan beban berat dan tadi hal-hal yang tidak kamu lihat bisa jadi sebagian dari kamu memang
tahu gitu, cuman kayak entah denial, entah nggak mau lihat, entah apa gitu. Jadi sebenarnya kamu tahu, tapi kamu kayak semacam mengabaikan hal itu, gitu ya. Dan ini Chiron Hill. Hill itu ada satu aspek dalam diri kita, mungkin dari masa lalu, bisa jadi mungkin baru-baru ini, dan bisa jadi juga dari masa kecil ya, sesuatu yang masih kita bawa sampai sekarang dan itu kita perlu pulihkan. Supaya apa? Itu ketika kita membawa energi pemulihan untuk diri kita juga bisa membawa energi itu untuk sekeliling kita, ya. Nah, di waktu yang akan datang, em, nih ya, kayak aku melihat ada signifikansi tentang sesuatu dari masa lalu dan pemulihan gitu. Jadi kemungkinannya adalah karena Six of Cups itu ada di waktu yang akan datang. Bisa jadi dia akan datang setelah kamu nonton reading ini atau mungkin setelah bulan Mei. Em, Skenarionya adalah karena Six of Cups itu sesuatu yang berhubungan dari masa lalu, masa kecil, ya. Dan di sini energi pemulihannya kuat banget. Semesta mungkin menghadirkan orang-orang ini muncul kembali di dunia kamu atau semacam semesta mengetuk hati kamu gitu. Ayo, kayak semacam sampai kapan gitu kamu mau membawa marah ini, kayak sampai kapan kamu mau menyimpan dendam itu. Semacam semesta berbicara dengan cara kamu, dengan cara seperti itu ke kamu gitu ya. Jadi di titik kayak entah gimana caranya kayak hati kamu kebuka, kamu mulai, oh iya ya kayaknya gue nggak bisa gini terus deh, membawa marah ini mungkin sampai gue tua atau sampai gue mati gitu. Gue nggak mau jadi orang pendendam atau membawa rasa beban di hati gitu. Itu yang pertama. Dan bisa jadi yang tadi yang kedua ya, orang ini datang kembali di hidup kamu atau mungkin dia yang mulai dulu untuk semacam menyambung komunikasi kembali atau kayak memulai pembicaraan gitu untuk memperbaiki apapun yang terjadi di waktu lampau ya. Nah, emosi kamu adalah dengan High Priestess di sini kamu belajar untuk mendalami yang namanya misteri, belajar lebih dalam lagi. Tadi dengan ada Hermit ya, ada sesuatu yang signifikan dengan perjalanan spiritual kayak berefleksi gitu, melihat lebih jauh, lebih dalam tentang hal-hal yang ada di dunia realita kamu atau tentang pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lewatin, terutama di sini ada hubungannya dengan pemulihan gitu, dengan healing. Karena apa? Walaupun sesuatu hal yang terjadi di waktu lampau itu menyakitkan, tapi hal itu membawa kita gitu, misalnya sampai di titik ini. Ya, kita udah belajar banyak, udah berevolusi banyak. Mungkin kalau kita nggak mengalami hal itu, misalnya kita nggak pernah berubah, kita nggak pernah bertambah dewasa atau bertemu dengan orang-orang baik yang kita temuin sekarang, punya kesempatan-kesempatan yang ibaratnya kalau itu nggak akan terjadi gitu, kalau kita nggak melewatin momen-momen luka itu ya, itu menurut aku. Nah makanya tadi sebuah reminder untuk kamu melihat dan berkontemplasi tentang luka itu, masa lalu, atau beban berat yang masih kamu bawa sekarang, karena itu tadi, ada sesuatu yang belum beres dengan luka kamu. Di dunia eksternal kamu, ada Nine of Wands ini adalah orang yang pernah terluka gitu, dan sisa lukanya masih ada atau masih berproses untuk mengobati lukanya. Dan luka itu dikonfirmasi sama kunci. Kunci itu semacam pintu pembuka untuk sesuatu kamu masuk gitu ke dalam sebuah chapter baru kehidupan kamu. Jadi, bulan Mei ini akan sangat signifikan buat kamu untuk benar-benar mentransformasi hidup kamu dengan urusan yang namanya hati dan luka dan maaf. Ya, membereskan masa lalu highlightnya. Tapi memang sebagian, ya gini, sebagian dari kamu nih punya intensinya baik, cuman kamu khawatir orang itu sambutannya baik atau enggak gitu. Atau skenario sebaliknya adalah orang itu yang khawatir kalau kamu nggak menerima niatan baik mereka untuk berdamai atau menyambung tali komunikasi kembali. Karena di situ ada Queen of Swords gitu. Queen of Swords itu adalah orang-orang yang dibentuk, orang yang kuat yang dibentuk dengan luka gitu. Jadi ketika dia udah belajar dari sesuatu, menurut dia, ya udahlah, itu udah di waktu lampau, gue bodo amat, gue nggak percaya lo udah berubah atau belum. Atau mungkin dia udah membatasi ya untuk orang-orang tertentu datang di hidup dia. Bisa jadi skenarionya jadi seperti itu. Nah kalau ini kamu, em, tadi aku ingatkan ya, sebuah highlight untuk bulan Mei ini buat kamu gitu. Nah, outcome-nya adalah suatu hal yang perlu sangat kamu pikirkan. Karena Four of Swords itu pertama energi pemulihan, istirahat. Ya, tadi ada beban berat yang masih kamu bawa-bawa. Istirahat. Terus juga memikirkan sesuatu hal dengan benar-benar gitu. Jadi, entah ini ada hubungannya dengan masa lalu, dengan luka, atau memang ada sesuatu hal yang perlu kamu
tadi dengan mengambil ruang sejenak sendiri dalam sunyi atau mungkin menjauh dulu, di situ kamu menemukan jawaban. Karena energi kontemplasinya, selain tadi energi pemulihan, energi kontemplasinya juga kuat gitu. Dengan Four of Swords dan Hermit di situ. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sedikit mencerahkan ya. Oh ya, selamat ulang tahun juga bagi kamu yang berulang tahun di bulan April dan di bulan Mei. Oke, aku rasa segitu aja dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Bye.